anak kau dia lui dia terkait kisah kau terkait Dalam budaya Ngadu Baga di Kabupaten Ngada, Flores PP ini, dalam masyarakat itu memang ada kelas sosial, rata sosial ya, yang menyangkut status sosialnya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya GAE, yang kalau diterjemahkan itu yang atas. Lalu ada GAEKSA yang diterjemahkan menjadi rang tengah. Lalu ada rang bawah yang diterjemahkan dari kata ho. Struktur masyarakat ini memang terberi dari mana ya? Terberi dari status kelahirannya. Jadi tergantung orang tuanya rang apa, dan ini mengikat. Budaya itu memang pasti ya, pasti lekang oleh panas, lapuk oleh hujan sebagai konsekuensi dari perkembangan zaman. Dengan demikian, perbedaan status sosial atau perbedaan rang itu semakin hari itu semakin tersamar lah gitu. Hal itu ditandai dengan adanya keluarga rang atas yang melakukan penyesuaian agar pernikahan itu bisa dilanjutkan. Yang biasanya melakukan penyesuaian itu biasanya dari pihak perempuan, karena perempuan rang atas itu tidak bisa menikah dengan laki-laki rang bawah. Sebaliknya, pada keluarga-keluarga yang masih konservatif memegang prinsip ini, maka seperti yang kita lihat di video yang saya stit ini, memang tidak adil ya, bahwa laki-laki itu bisa mengambil istri dari yang bawah, dengan konsekuensi bahwa anak-anaknya nanti itu tidak lagi rang atas. Tapi sebaliknya, yang perempuan itu tidak bisa nikah dengan laki-laki yang rang atas. Jadi ini semacam paternalistik di dalam menentukan laki-laki bebas, perempuan tidak bebas. Padahal ini budaya Ngadu Baga itu budayanya materialis. Budayanya itu matrilineal. Tapi dalam hal ini yang dikungkung atau yang diikat itu justru yang perempuan, yang laki-lakinya bebas. Sehingga memang kemudian kita melihat bahwa banyak perempuan rang atas yang kemudian tidak menikah. Bahkan dalam satu klan rumah adat itu bisa saja punah, karena perempuannya rang atas itu tidak ada yang menikah. Sebaliknya yang laki-laki itu dia bebas. Lalu catatan yang kedua, bahwa dalam pandangan masyarakat Ngadu Baga, semua mereka yang berasal dari luar Ngadu Baga ya, itu dia mau anak raja kok, dia mau anak orang kaya kok, dia mau anak orang miskin kok, dia mau anak masa laki kok, dia tetap dianggap rang bawah. Sehingga kalau sampai ada laki-laki rang atas yang mengambil perempuan sebagai istri pada etis di luar Ngadu Baga, maka itu otomatis anak-anaknya itu tidak lagi nanti menjadi rang atas. Itulah yang saya bilang tadi itu, bahwa status rang itu terberi kenapa terberi? Karena kelahirannya, karena status kelahirannya. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya dalam konteks ini ada jalan keluar pada kelompok-kelompok masyarakat yang sudah moderat ya, penganut budaya ini. Kadang-kala itu mereka lakukan penyesuaian. Misalnya perempuan rang atas menikah dengan laki-laki rang bawah. Nah, sebelum acara itu dilangsungkan pernikahan, itu mereka kemudian membuat ritual adat, membuat acara adat untuk menurunkan atau melakukan penyesuaian agar derajat wanita dan laki-lakinya itu menjadi sama. Itu kalau yang moderat. Tapi kalau yang konservatif tidak. Bahkan menurut cerita yang kita dengar ya, bahwa kalau perempuan rang atas menikah dengan laki-laki rang atas, maka konsekuensinya itu
mereka akan diusir dari kampung. Diusir keluar kampung, disiram dengan abu dapur, dengan berbagai macam penghinaan. Lalu yang laki-lakinya itu pada titik yang paling radikal itu digantung. Ini catatan kita bahwa memang budaya itu tidak pernah salah. Budaya ini lebih baik atau budaya itu lebih baik, tidak. Semua budaya itu baik, ada pendukungnya. Jadi dalam konteks modern kita sekarang ini, kita tidak lagi melihat status sosial ANSI ya, tapi kita lebih melihat makna di balik strata sosial itu. Bahwa orang kalau dia disebut gae, itu sebetulnya lebih kepada sikap dan perilakunya yang mencerminkan kesempurnaan hidup. Jadi dia biar miskin seperti apapun, tapi kalau dia memang darahnya gae, ya dia tetap adalah orang gae. Jadi tidak ditentukan oleh kekayaannya, tapi ditentukan oleh pola hidup, pola sikap, nilai hidup yang dipraktikkan. Karena begitu dia tersalah sedikit, keluar dari nilai-nilai yang luhur, otomatis dia akan turun rangnya itu. Itu barangkali catatan saya tentang struktur masyarakat Ngadu Baga ini. Ada gae kisah, ada ho'o, malam ada istilahnya hororo lagi dan seterusnya itu. Tapi zaman ini situasinya sudah berbeda. Tinggal kita mengambil intinya. Apa nilai gae-nya itu? Itulah yang mungkin menjadi catatan yang perlu kita ambil. Silakan apabila Anda ingin memberikan komentar, silakan. Kita tidak sedang mendiskreditkan satu orang dengan orang yang lain, tapi kita sedang melakukan komunikasi untuk mendapatkan pemahaman yang membuat kita lebih menjadi manusia.